Maka kaitannya dengan riba, ini banyak orang menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Patokannya apa? Patokannya kata banyak orang, kata ustadz ini, kata kiai ini, kata sesuai dengan peraturan ini, undang-undang yang berlaku. Jadi undang-undang yang berlaku, peraturan negara, jika bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, juga tidak boleh diikuti oleh orang-orang beriman. Contoh misalkan seperti yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Misalkan negara menghalalkan riba. Negara memperbolehkan transaksi riba. Bahkan negara-negara di dunia ini rata-rata melegalkan transaksi riba. Maka ini bukan berarti transaksi riba itu legal di mata Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti riba itu halal karena peraturan negara mungkin tidak mengharamkan atau melegalkan. Jadi intinya tolak ukur orang beriman itu bukan pada yang lain, tetapi tolak ukurnya adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal riba, meskipun seluruh makhluk di atas muka bumi ini misalkan menghalalkan riba dengan alasan ini, maka tetap saja riba itu diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Kemudian kata Allah, in kuntum mu'minin, itu bukti keimanan. Jadi ketika kita meninggalkan larangan Allah, itu bukti bahwa kita beriman. Selama ini misalkan terjebak dalam transaksi riba, maka ketika kita taat kepada Allah, beriman kepada Allah, maka kita buktikan keimanan kita itu untuk tinggalkan segala bentuk yang sifatnya transaksi yang mengandung unsur riba. Kemudian kata Allah, fa illam taf'alu, jika kalian tidak melaksanakannya, masih terus melaksanakan transaksi riba misalkan, Allah sudah melarang tapi terus saja, seperti tidak tahu, seperti tidak mendengar, seperti tidak melihat, seperti tidak mengerti, padahal dia melihat, padahal dia mendengar, padahal dia mengerti tentang keharaman riba. Kata Allah, fa illam taf'alu, jika kalian tidak bersedia meninggalkan perbuatan riba ini, fa illam taf'alu, jika kalian tidak melaksanakannya, fa'dzanu biharbim minallah, maka umumkanlah. Fa'dzanu itu artinya umumkan. Fa'dzanu. Jadi azan, azan itu maknanya pengumuman. Azan. Dari akar kata yang sama. Sini Allah jelaskan fa'dzanu. Nah, ini kemudian ada azan. Nah, ini bisa juga azan di sini berasal dari kata izin. Izin itu izin, ya. Jadi ini artinya izin, ini artinya umumkan. Kenapa azan itu disebut azan? Karena azan itu artinya untuk mengumumkan. Ayo azan maghrib. Maksudnya dengan adanya azan itu, orang-orang menjadi tahu bahwa waktu sholat maghrib tiba. Fa'dzanu. Kemudian kaitannya dengan izin. Ketika waktu sholat sudah tiba, Allah telah mengizinkan untuk sholat maghrib. Tidak sah hukumnya sholat maghrib kalau waktunya belum sampai. Sudah tahu misalkan, ini masih asar, belum maghrib, enak duluan sholat maghrib, tidak sah. Karena waktunya belum tiba. Kecuali dia tidak tahu waktunya, menurutnya dia sudah sholat maghrib, tetapi kemudian ternyata belum. Maka seketika ia tahu, dia harus mengulangnya lagi. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kalian masih
melakukan transaksi riba, kata Allah, fa'dzanu biharbin minallah. Umumkan berperang dengan Allah dan Rasulnya. Ini dosa yang sangat besar berarti. Dosa sudah pada tingkatan dosa yang sama dengan mengibarkan bendera perang, dan lawan perang itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Fa'dzanu biharbin minallah wa rasulih. Kita melawan penyakit saja tidak sanggup kita. Melawan virus tidak sanggup. Melawan hawa nafsu saja tidak sanggup. Melawan makhluk Allah saja kita tidak sanggup. Apalagi yang dilawan ini Allah Subhanahu wa taala, Maha Kuasa, Maha Pencipta. Kemudian wa rasulih, kita juga melawan Rasulnya. Berarti kita berada pada barisan orang-orang yang tidak beriman. Nauzubillah. Kenapa di sini dijelaskan fa'dzanu biharbin minallah wa rasulihi, maka umumkan perang berhadapan dengan Allah dan Rasulnya, karena riba itu hukumnya haram sesuai dengan ketentuan Allah. Siapapun yang menentang hukum Allah berarti ia telah menentang Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah siksanya maha berat, maha sadis. Oleh karena itu ini ancaman dari Allah, fa'dzanu biharbin minallah. Termasuk golongan orang-orang yang memerangi Allah, yang berperang, musuh Allah berarti. Musuh Allah. Ketika kita masih tidak mau seperti masih terus melakukan transaksi riba, apalagi kalau sudah menghalalkannya. Ada 3 golongan manusia yang menjadi musuh Allah. 3 golongan manusia yang menjadi musuh Allah. Salah satunya orang yang riba. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallah. Pada ayat sebelumnya, zaru ma baqiya minar riba, tinggalkan riba. Fa illam taf'alu, kalau tidak mau, fa'dzanu biharbin minallah, maka berarti engkau berhadapan dengan Allah, bermusuhan dengan Allah. 3 golongan yang dimusuhi Allah. 1, orang yang riba. Yang kedua, orang yang melakukan kerusakan di atas muka bumi. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Golongan yang kedua, sesungguhnya orang yang berperang menghadapi Allah dan Rasulnya, wa yas'auna fil ardi fasada, orang yang berusaha melakukan kerusakan di atas muka bumi ini. Jadi orang yang merusak apapun bentuk kerusakannya, maka kita jangan sampai menjadi orang yang merusak. Kita mestinya menjadi orang yang memperbaiki. Ada sesuatu yang rusak, mesti kita perbaiki, bukan kita yang merusak. Maka orang yang senantiasa senang melakukan kerusakan di atas muka bumi ini disejajarkan dengan orang yang yuharibunallah wa rasulah. Yuharibunallah wa rasulah. Semakin besar kerusakan yang dilakukannya, tentu semakin besar pula permusuhannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang ketiga adalah orang yang memusuhi wali Allah. Kata Nabi SAW, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti waliku, kata Allah, dalam sebuah hadis qudsi Nabi menyampaikan, Allah SWT berfirman, siapa yang menyakiti waliku, maka faqad adzantuhu bil harb. Aku umumkan berperang dengannya. Wali Allah. Wali Allah itu tidak mau menampakkan kewaliannya. Saya ini wali Allah. Wali Allah tidak akan menampakkan kewaliannya. La ya'riful wali illa wali. Wali tidak tahu bahwa si fulan itu wali. Seseorang manusia secara umumnya tidak tahu si fulan itu wali kecuali sesama wali yang tahu. Dan wali itu tidak bisa dilihat dari apa yang nampak. Sepertinya janggutnya mungkin panjang sampai ke perutnya. Bisa jadi dia bukan wali. Bisa jadi pula dia wali. Karena dia bukan wali murid. Wali di sini orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat dengan Allah. Jadi siapa yang menyakiti orang yang dicintai Allah,
yang menzoliminya, maka kata Allah, faqad adzantuhu bil harb, maka aku berarti mengumumkan kepadanya dengan peperangan dan permusuhan. Jadi ini 3 golongan manusia yang menjadi musuh Allah. Bayangkan ini kita diperintahkan untuk memusuhi syaitan, justru malah menjadi musuhnya Allah, na'udzubillah. Di antara 3 golongan itu orang yang melakukan riba. Jadi kata Allah, wadzaru ma baqiya minar riba. Mungkin dulu kita pernah terjebak dalam transaksi riba. Mungkin kita pernah melakukan perbuatan riba. Maka kata Allah, dzaru ma baqiya minar riba. Tinggalkan sisa-sisa yang masih tinggal riba. Untuk ke depan, hari ini dan seterusnya, tinggalkan riba. Yang telah berlalu biarlah berlalu, bertaubat kepada Allah, semoga Allah mengampuni. Untuk kedepannya tinggalkan. Kalau misalkan terjadi transaksi riba, maka itu untuk dibatalkan transaksi yang akan dilaksanakan. Kemudian Nabi SAW, Allah SWT berfirman, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kata Allah, jika kalian bertaubat, falakum ru'usu amwalikum, maka bagi kalian pokok harta kalian, pokok harta kalian. Contoh misalkan si A minjam duit ke si B 1 juta. A minjam duit ke B 1 juta. Nanti si B mengatakan, wahai A, nanti bayar lunasi hutangmu ini 1.300.000. Maka sudah ada kesepakatan. Di situ ada transaksi riba. Maka kata Allah SWT, wa in tubtum, kalau kalian taubat, jika si B ini bertaubat kepada Allah seketika ia sadar bahwa ini transaksi riba, maka kata Allah, falakum ru'usu amwalikum. Maka yang 300-nya dibatalkan, pokok hartanya itu diambil. Jadi diambil modalnya saja, yang 1 juta saja diambil, 300-nya tidak diambil. Jadi intinya diambil harta pokoknya, harta memang miliknya, jangan diambil tambahannya yang mengandung riba itu. Falakum ru'usu amwalikum. La tazlimun wa la tuzlamun. Kenapa? Karena di dalam riba itu ada unsur kezoliman. Riba itu unsur kezoliman. Sadar atau tidak sadar, ridho atau tidak ridho, tahu ataupun tidak tahu, di dalam riba itu ada unsur kezoliman. Allah telah menetapkan bahwa riba kenapa haram? Karena zolim, menzolimi saudaranya. Bisa saja orang membantah, tapi kan. Kalau Allah sudah menetapkan riba itu zolim, tidak ada tapi-kan. Ini menjelaskan bahwa akal kita tidak akan melebihi apa yang telah Allah tetapkan. Akal manusia itu terbatas. Walaupun dilawan dengan akal, tentu akal ini ada batasnya dan penuh dengan kekurangan. Di dalam riba ada unsur kezoliman. Maka kata Allah, la tazlimun wa la tuzlamun. Kalau kalian meninggalkan riba, bertaubat dari riba, maka kalian tidak berbuat zolim kepada orang lain, kalian pun tidak dizolimi oleh orang lain. Kita tidak menzolimi orang lain juga tidak menzolimi kita. Ada sebuah hafalan mahfuzat dulu waktu di pondok dulu. Man zolama zulima. Siapa yang menzolimi, dia akan dizolimi. Ibaratnya itu istilahnya karma. Kalau kita berbuat zolim kepada orang lain, suatu saat akan dizolimi juga. Misalkan, katakanlah si A menzolimi si B. Mungkin si B tidak membalas kezolimannya, tapi orang lain yang akan membalas kezoliman si A tadi. Mungkin si C yang berbuat zolim nanti kepada si A. Mungkin si D, mungkin orang lain. Yang jelas, kezoliman itu akan kembali lagi kepada pelakunya.
La tazlimun wa la tuzlamun. Kalian tidak menzolimi dan kalian juga tidak dizolimi. Kalau kita menzolimi pun kezoliman itu akan kembali kepada kita. Maka menghindari perbuatan riba sama saja kita menghindari perbuatan zolim terhadap orang lain. Mungkin orang yang berbuat zolim saat ini masih aman. Saat ini masih aman. Tapi nanti suatu saat dia akan terzolimi juga. Dia akan terzolimi juga nanti suatu saat pada waktunya. Entah yang menzolimi itu korban kezolimannya sendiri atau orang lain yang sama-sama orang yang senang berbuat zolim juga. Sama-sama orang yang berbuat zolim juga. Maka berhati-hatilah. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Kezoliman yang tidak diketahui manusia pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa in kana dzu usrah fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa in kana dzu usrah, jika orang berutang itu dalam kesulitan. Ada orang yang pinjam duit karena memang butuh duit itu, sedang memang betul-betul butuh, bukan nipu. Ada orang yang memang hobinya berutang atau minta. Dia rela berbohong, lagi butuh ini untuk biaya anak, untuk biaya ini, padahal bohong. Maka harus tahu ini tipe orangnya jujur atau salah, jujur atau tidak jujur. Kalau dia jujur, maka kita bisa mungkin meminjamkan. Tapi kalau dia tidak jujur, kita bisa bersikap dengan bijak. Jangan sampai kita membuka celah bagi dirinya untuk menzolimi kita, kecuali kita mau bersedekah. Supaya dia tidak terbiasa. Karena ada orang-orang yang senang meminta atau senang berutang. Dia itu bahasanya ngutang, tapi di dalam hatinya meminta. Maksudnya apa? Dia bahasanya ngutang, tapi di dalam hati tidak ada niat untuk membayar. Maka Allah wa in kana dzu usrah. Ada orang yang berutang memang sulit dia. Bukan tidak mau bayar, tapi memang belum ada duit untuk membayarnya. Wa in kana dzu usrah, kesulitan memang utangnya. Karena Allah belum memberikan kelapangan padanya sehingga dia bisa membayar hutangnya. Maka Allah perintahkan kepada orang yang menghutangi, fanadhiratun ila maisarah, maka tangguhkan hutangnya, diperpanjang waktunya, kasihani dia, bantu dia, karena dia sedang kesulitan, dia sedang butuh untuk biaya ini, untuk biaya itu, tapi dia belum sanggup untuk membayarnya. Bukan karena tidak mau, karena ada orang yang tidak mau, tapi dia mau tapi tak mampu. Maka Allah fanadhiratun ila maisarah. Jadilah seorang mukmin yang senang menolong saudaranya yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nabi menjelaskan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu bukan orang yang rajin sholatnya. Rajin sholat itu orang yang bagus, baik, tapi belum menjadi terbaik. Belum menjadi terbaik. Rajin puasa belum menjadi terbaik. Sudah baik tapi belum menjadi terbaik. Tapi kalau ingin menjadi yang terbaik, ibadah sholatnya rajin, hubungan dengan Allah rajin, juga keberadaannya di suatu tempat itu bermanfaat bagi yang lain. Ini menjadi khairun nas, manusia yang terbaik. Dia kepada Allah dekat, kepada manusia bermanfaat. Ini khairun nas. Di antara manfaat yang bisa ia berikan, membantu saudaranya dengan menghutangi. Saudaranya yang jujur tadi, yang tidak menipu, dia sedang kesulitan, memang tidak bisa membayar, melunasi hutangnya. Maka ia tangguhkan, ya sudah, nanti saja bayarnya. Mohon maaf Pak, ini belum bisa bayar, soalnya lagi ini. Memang betul-betul, tidak bohong. Maka ya sudah, tidak apa-apa, nanti sajalah. Mungkin minggu depan aja, atau bulan depan, atau ya kapan kamu bisa bayarnya, ya agak amun sudah bisa baru boleh dibayar. Maka kata Allah, fanadhiratun ila maisarah, maka seorang mukmin itu melihat saudaranya sedang kesulitan, maka ia tangguhkan pembayarannya, pelunasannya. Boleh utangnya itu ditunda. Tapi kemudian ada martabat yang lebih tinggi kata Allah, martabat cinta yang lebih tinggi terhadap saudaranya,
Innamal mu'minuna ikhwah. Sesama mukmin itu saudara. Meskipun tidak saudara kandung saudara, tapi saudara seiman. Maka karena dia cinta terhadap saudaranya karena Allah, wa antasaddaqu, ia ikhlaskan, ia sedekahkan. Melihat ini orang ini sudah berapa lama tidak dibayar tagihannya, hutangnya, ditagih belum ada, memang betul-betul susah. Maka melihat kondisinya sulit, susah, sepertinya tidak bisa melunasi, maka ya sudah Pak, saya ikhlaskan saja, saya sedekahkan ini, saya sedekahkan hutangnya, tidak usah dibayar, tidak apa-apa, saya ikhlas. Maka kata Allah, wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau kalian sedekahkan, maka itu lebih baik. Lebih baik artinya khair. Allah akan memberikan kebaikan yang jauh lebih daripada itu. Allah akan ganti dengan yang lebih baik lagi. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. In kuntum ta'lamun. Kalaulah kalian tahu. Kalau tahu fadilahnya, kalau tahu keutamaannya, kalau tahu ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau sadar, maka tentulah seorang mukmin yang beriman ini, seorang mukmin ini tentu dia menyedekahkan hutang yang dia hutangkan kepada saudaranya yang sedang kesulitan. Maka di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ada orang yang sepanjang hidupnya tidak pernah berbuat baik. Bayangkan, sepanjang hidupnya tidak pernah berbuat baik. Dia mungkin cuman Islam KTP. Tidak pernah sholat mungkin, tidak pernah puasa, intinya tidak pernah berbuat baik. Maka kata Nabi SAW, yu'ta birajulin yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat kelak didatangkan seorang. Birajul yaumal qiyamah. Kemudian fayaqul Allah unzuru fi amalih. Maka Allah berfirman, coba lihat, cek amalnya. Dicek amalnya. Fayaqul rabbi ma kuntu a'mal khair. Kemudian lelaki ini mengatakan, ya Allah, sama sekali selama hidupku aku tidak pernah melakukan kebaikan. Sepanjang hidupnya dia merasa tidak pernah melakukan kebaikan. Selalu berbuat jahat, selalu berbuat maksiat, selalu berbuat ini dan itu. Tapi dia merasa sadar itu. Sadar tidak pernah melakukan kebaikan. Maka kemudian coba lihat lagi. Tidak ada ya Allah, sama sekali tidak ada kebaikan yang pernah aku lakukan. Lihat lagi, tidak ada ya Allah. Diingat-ingat lagi kebaikan kamu, pernah tidak kamu melakukan kebaikan sekecil apapun? Maka kemudian lelaki itu menjawab, ghairu annahu kana li malun. Ya Allah, oh ya saya ingat ya Allah. Saya dulu ketika hidup pernah punya harta. Kana li malun wa kuntu ukhalitun nas faman kana musiran yassartu alaihi wa man kana mu'assiran unzirtuhu ila maisarah. Maka kemudian yang mengatakan, ya Allah, saya ingat sekarang ya Allah. Dulu ketika aku masih hidup, aku punya harta. Hartaku ini aku pinjamkan kepada orang lain. Ada orang yang berhutang kepada aku, kemudian aku pinjamkan, aku hutangi dia. Ketika orangnya bisa melunasinya, lapang untuk melunasinya, mampu untuk melunasinya, yassartuhu alaih, aku permudah urusannya. Tapi ketika orang itu, ya Allah, ketika orang itu kesulitan, tidak bisa membayar melunasinya, sulit untuk melunasi hutangnya kepadaku, maka aku berikan waktu tambahan untuk melunasinya. Aku tangguhkan pelunasannya ya Allah. Cuman itu saja ya Allah kebaikannya. Cuma itu saja ya Allah. Seingat aku itulah kebaikan. Aku sepanjang hidupku tidak pernah melakukan kebaikan. Cuman pernah menghutangi orang. Pernah menghutangi orang yang mudah, yang bisa melunasinya aku permudah urusannya. Yang tidak bisa melunasinya aku tangguhkan pelunasannya. Kenapa ya Allah? Karena di dalam hati aku ingin mempermudah urusan orang lain. Cuman itu saja kebaikan. Maka Allah SWT berfirman, qala Allah azza wa jalla, ana ahaqqu man yassar faghfara lahu. Kalau begitu akulah
zat yang lebih berhak untuk memudahkan urusan, faghfara lahu, maka Allah kemudian mengampuni dosanya. Jadi niat orang tadi ingin memudahkan urusan saudaranya, ingin memudahkan urusannya. Yang bisa bayar ya sudah bayar, yang tidak bisa bayar sudah nanti saja bayarnya. Maka dengan kebaikan yang satu itu saja, dan satu kebaikan itu diterima oleh Allah SWT, dengan satu kebaikan itu sudah bisa menutupi semua dosa-dosanya. Allah maha luas rahmatnya, Allah maha luas ampunannya. Sehingga dengan satu kebaikan itu saja, kebaikan membantu meringankan kesulitan saudaranya, Allah ampuni dosanya, kemudian dia masuk surga. Jadi kalau ada satu kebaikan yang sudah pasti diterima oleh Allah SWT yang telah kita lakukan, maka sudah membuat hati kita ini senang, yakin. Nah, yang membuat hati kita ini belum senang ini karena apa? Karena belum ada jaminan. Satu kebaikan pun belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan satu kebaikan bisa menghapus keburukan-keburukan yang lain. Maka ini hanya karena menghutangi orang dan mempermudah urusan orang lain. Apalagi kalau wa antasaddaqu, sampai bersedekah, mengikhlaskan hutang hutang bagi orang yang membutuhkan. Ada orang yang sakit misalkan, minjam duit dulu nak beli obat. Nah, ternyata dipinjami tapi tidak bisa melunasinya, sudah tidak apa-apa aja. Ini kata Allah, wa antasaddaqu khairul lakum. Kemudian Allah berfirman ayat yang ke-281, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wattaqu yawma, takutlah suatu hari. Takutlah suatu hari. Maksudnya takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Nanti ingatlah suatu hari nanti, pada hari kiamat kelak, turja'una fihi ilallah, kalian akan dikembalikan kepada Allah. Setiap manusia akan mati, setiap manusia akan dibangkitkan, setiap manusia akan dipertanggungjawabkan setiap apa yang dilakukannya. La yazal qadama 'abdin hatta yus'al an arba'. Nanti di akhirat kelak tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba sampai dia ditanya tentang 4 hal. Tentang umurnya, tentang anggota badannya, tentang hartanya, tentang ilmunya. Nah, umur, badan, untuk apa digunakan badan itu, kemudian hartanya dari mana ke mana, kemudian ilmunya, sudah menuntut ilmu, apakah sudah mengamalkan ilmu, seterusnya. Kemudian summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kemudian tuwaffa, diberikan balasan dengan sempurna. Kalau di dunia itu balasannya belum sempurna, sebagian baru. Nanti di akhirat kelak diberikan balasan yang sempurna. Maka kebaikan akan dibalas dengan sempurna nanti di akhirat kelak. Keburukan akan dibalas dengan sempurna di akhirat kelak. Kemudian mungkin itu saja dulu yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan mungkin kalau ada yang ditanyakan. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Tidak ada? Aman? Nah, baik, kalau aman, mudah-mudahan kita bisa memahami, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, agar supaya kita senantiasa berusaha menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, jangan sampai terjerumus kepada dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang melahirkan kemurkaan Allah SWT. Kemudian hendaknya kita berusaha memberikan manfaat kebaikan untuk yang lain. Karena Allah SWT senantiasa memberikan pertolongan. Allahu fi aunil abdi madama al-abdu fi auni akhi. Allah SWT akan senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya selama hambanya senang membantu, senang menolong hambanya yang lain. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in.